Relawan dan warga desa di sekitar Gunung Ringgit yang masih satu kawasan dengan Gunung Arjuna Wilang berhasil memadamkan api pada Kamis siang. Berbekal alat seadanya, mereka mengambil resiko menghadang api agar tidak terus merembet. Warga dua desa Dayu Rejo dan Jati Arjo melakukan pemadaman api secara manual di salah satu punggung Gunung Ringgit. Sebenarnya warga sudah membuat sekat bakar yang membatasi bergeraknya api. Api yang terus membesar dan merembet ke arah bawah membuat mereka memutuskan untuk menghadang dan memadamkan api. Menggunakan batang serta daun pohon, mereka memadamkan api dengan menepuk-nepukkannya ke kobaran api. Api sempat membakar kaki sejumlah warga meski sudah mengenakan sepatu boot. Dan untuk mengetahui kondisi pemadaman di sana, kami sudah terhubung dengan korespondensi Indonesia Miftah Farid di kawasan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Halo, selamat sore. Miftah, bagaimana kemudian proses pemadamannya dan kalau kita lihat sebarannya seberapa luas sebetulnya dari titik awal api? Bram, untuk hari ini ada berita yang cukup bagus yang bisa dibuat, terutama bagi warga di dua desa di kawasan lereng Gunung Ringgit ini. Karena mereka sejak tadi pagi sampai menjelang sore, saya mengikuti kegiatan mereka dalam melakukan pemadaman secara manual. Sebenarnya warga di dua desa ini melakukan pemantauan di sekat bakar yang sudah mereka buat sehari sebelumnya. Karena mereka mendapat informasi bahwa api sudah mulai turun dan hanya berjarak beberapa puluh meter dari sekat bakar yang sudah mereka buat. Namun mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan penghadangan terhadap api dan langsung melakukan pemadaman, dan sekitar tidak kurang dari 2 jam, pemadaman di sekitar punggung di Gunung Ringgit ini berhasil dipadamkan. Pemadaman yang dilakukan ini kemudian menjadi pemantik bahwa di sekitaran Gunung Ringgit yang selama ini juga dibakar oleh api di wilayah Gunung Arjuna dan Welirang ini, hari ini berhasil dipadamkan secara keseluruhan. Namun warga tetap berjaga dan mereka was-was juga kalau kemudian api muncul kembali di titik-titik yang sudah mereka berhasil padamkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kewaspadaan para warga dan relawan yang tergabung dalam proses pemadaman api hari ini, saya bersama Mas Udin, salah satu relawan yang mengordinir warga dan juga relawan untuk melakukan pemadaman di banyak sekali titik yang ada di Gunung Ringgit ini. Mas, kalau dengan kondisi sekarang, apa kewaspadaan yang dihadapi warga? Sekalipun ada informasi yang baik, kabar baik bahwa seluruh api yang ada di Gunung Ringgit ini bisa dipadamkan terakhir tadi sore, Mas. Ya, kewaspadaan yang tetap akan dilakukan oleh tim relawan yang dikoordinir oleh desa, baik di dua desa Dayu Rejo ataupun Jati Arjo, tetap mempertahankan relawan-relawan di pos masing-masing yang sudah kita miliki. Ada di pos Curatangkil, ada di Buduk Bunder, dan beberapa. Malam hari ini tadi kita baru saja memberangkatkan sekitar 12 orang untuk tetap menjaga di pos-pos yang sudah kita sediakan itu. Resiko apa, Mas, yang masih bisa muncul di hari-hari ini, di hari-hari ke depan, ketika hari ini sudah bisa dipadamkan? Lokasi-lokasi mana yang patut diwaspadai oleh relawan dan warga? Ya, potensi kebakaran tetap masih ada karena melihat dari kontur lokasi Gunung Ringgit khususnya yang di Kabupaten Pasuruan dan Arjuna, di mana di sisi atas sekitar 1.500 mdpl sudah terbakar, yang bawahnya itu masih banyak sekali ilalang dan rumput-rumputan kering yang setiap saat bisa terbakar, sehingga potensi itu selalu akan dipantau oleh relawan. Ketika ada percikan ataupun asap yang masih membumbung, itu nanti menjadi fokus para relawan tentu saja untuk memadamkan segera. Ya, terakhir Mas Udin, sebelum Mas Udin melanjutkan kegiatan lagi, apa yang dibutuhkan warga dan relawan ya terhadap pemerintah dengan kondisi seperti sekarang ini? Ya, tentu saja selama ini sudah banyak koordinasi, sudah banyak relawan, dan ini tadi kita juga dibantu dari tim gabungan, ada TNI, Polri, BPBD, dan karena kita sudah memadamkan pada hari ini, tentu kewaspadaan itu harus tetap dipertahankan, sehingga kebutuhan untuk personil dalam
menempatkan yang ada di pos untuk pemantauan itu tetap masih ada. Yang berikutnya tentu saja biasanya dengan pengalaman-pengalaman kita, walaupun masih ada kita istilahnya kayu atau tonggak yang ada bara apinya yang bisa langsung membakar, itu sepertinya tetap butuh kayak pembasahan. Karena dengan adanya pembasahan itu tentu saja membuat potensi sekecil apapun api yang ada di atas bisa terkendalikan begitu. Terima kasih Mas Udin waktunya. Selamat dan sukses, hati-hati dalam melakukan pemantauan. Ya Bram, tadi saya melihat sendiri memang meskipun sudah dipadamkan, asap kemudian juga api dalam skala yang kecil masih terlihat di area tersebut. Sehingga tadi betul juga kata Mas Udin, pembasahan tetap harus dilakukan mengingat cuaca di kawasan ini juga terus berubah-ubah termasuk juga arah angin. Kalau kemudian ada batang pohon yang masih ada bara apinya kemudian terpental atau terkena hembusan angin yang cukup kencang dan kemudian jatuh ke wilayah yang masih relatif kering, ini juga akan memicu kebakaran dan dikhawatirkan ini akan membuat kawasan-kawasan yang masih belum tersentuh api, ini bisa saja menjadi daerah baru kebakaran di wilayah Arjuna Ulirang, tepatnya juga di wilayah Gunung Ringgit ini yang masih satu bagian atau satu bantaran dari pegunungan Arjuna Ulirang ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kita tentu berharap akan segera bisa teratasi dan juga dipadamkan. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Miftah Farid melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur.